Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul Peran Pemuda di Era Milenial. Peran pemuda di era milenial adalah menjadi pemuda yang berilmu, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta memahami batasan terhadap lawan jenisnya. Tidaklah seorang pemuda dikatakan berilmu jika ia masih malas, non-produktif, serta tidak memanfaatkan waktu mudanya dalam hal yang bermanfaat dan produktif. Maka jadilah pemuda muslim yang milenial, yang mampu memberi pengaruh yang baik pada umat dan masyarakat. Seperti Nabi Muhammad SAW setelah meninggal, beliau mewariskan banyak pengetahuan, terutama yang termasuk dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita semua dalam menuju kebenaran dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda mencela-cela berhala. Ini yang bernama Ibrahim. Selain itu, banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menerangkan mengenai nasihat khusus untuk pemuda muslim. Engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat nanti di hadapan Rabbnya. Pemuda di setiap umat adalah tulang punggung yang membentuk komponen pergerakan, karena mereka memiliki kekuatan yang produktif dan kontribusi atau peran yang terus-menerus. Dan pada umumnya, tidaklah suatu umat akan runtuh, karena masih ada pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang membara. Musuh-musuh Islam telah mengetahui fakta ini. Mereka pun berusaha merintangi jalan para pemuda muslim, mengubah pandangan hidup mereka, baik memisahkan mereka dari agama, menciptakan jurang antara mereka dengan ulama dan norma-norma yang baik di masyarakat. Mereka memberikan label yang buruk terhadap para ulama, sehingga para pemuda menjauh, menggambarkan mereka dengan sifat dan karakter mereka dengan karakter yang buruk, menjatuhkan reputasi para ulama yang dicintai masyarakat, atau memprovokasikan penguasa atau berseberangan dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada 7 golongan manusia yang tidak akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang agung tersebut menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hal-hal yang mampu mendatangkan kebaikan bagi seorang pemuda muslim, sekaligus menerangkan keutamaan bagi seorang pemuda yang memiliki sifat yang telah dijelaskan di hadis tersebut. Salah seorang ulama Mansur berkata,
Hadis ini menunjukkan keutamaan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT, sehingga dia selalu menjauhi perbuatan maksiat dan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan seorang pemuda karena usia muda adalah masa yang berpotensi besar untuk didominasi oleh hawa syahwat, oleh nafsu syahwat, yang disebabkan kuatnya dorongan untuk mengikuti hawa nafsu pada diri seorang pemuda. Maka dalam kondisi seperti ini, untuk berkomitmen dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah tentu lebih sulit, dan ini menunjukkan kuatnya nilai ketakwaan dalam diri seorang tersebut. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat. Inilah sosok seorang pemuda muslim yang Allah Ta'ala cintai, dan pemuda yang pandai dalam mensyukuri nikmat besar yang Allah SWT anugerahkan kepadanya. Demikian kuntum singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.